Shalom kekasih Tuhan, selamat pagi. Firman Tuhan di dalam kitab Yeremia pasal yang ke-29, ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-11 berkata, "Sebab beginilah firman Tuhan, apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku memperhatikan kamu. Aku akan menepati janjiku itu kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan." Kekasih Tuhan, kedua ayat bacaan kita ini sebenarnya sedang menjelaskan kepada kita apa yang akan terjadi dan dialami oleh bangsa Israel beberapa lama kemudian. Bahwa bangsa Israel karena pemberontakan dan kejahatannya akan diserahkan oleh Tuhan ke tangan Babel. Mereka akan ditawan dan dibawa ke dalam pembuangan Babel selama 70 tahun lamanya. Di dalam pembuangan tersebut, mereka akan berseru dan memohon kepada Tuhan agar Tuhan membebaskan mereka dan membawa mereka kembali ke tanah asalnya. Namun seruan tersebut tidak dikabulkan oleh Tuhan, karena memang belum saatnya bagi mereka untuk dibebaskan. Tuhan mengetahui bahwa mereka belum berubah, dan Tuhan juga tahu kebebasan belum akan berdampak baik terhadap kehidupan mereka. Jika Tuhan segera membebaskan mereka sesuai dengan permohonan mereka, kebebasan itu tidak akan benar-benar akan membebaskan mereka, tetapi justru sebaliknya akan membuat mereka semakin tidak menyadari pelanggarannya. Kekasih Tuhan, seruan dan permohonan Israel tersebut bisa saja menjadi gambaran dari seruan dan permohonan kita kepada Tuhan. Sebab harus kita akui, seringkali kita tidak tahu apa yang terbaik untuk kita. Itulah sebabnya permintaan kita pun seringkali sebagai permintaan yang salah. Tetapi Tuhan tahu dan bahkan sangat ingin agar hanya yang terbaik saja yang kita terima. Itu pula lah sebabnya pintu dan jalan kita seringkali ditutupnya, supaya dengan demikian kita masuk hanya melalui pintunya dan melangkah hanya di jalan yang dikehendakinya. Karena itu kekasih Tuhan, kita tentu harus memahami bahwa pintu yang tertutup itu sebenarnya bukanlah penolakan Tuhan terhadap doa dan permohonan kita, tetapi hanya sebagai pengalihan kepada sesuatu yang lebih baik dan lebih indah. Pintu yang tertutup dan jalan yang buntu, serta dengan tidak dipenuhinya permohonan kita, sesungguhnya juga kekasih Tuhan hanyalah cara Tuhan untuk menggiring dan membawa kita ke jalan yang lebih baik dan indah. Ketika Tuhan seolah menutup pintu terhadap permohonan kita, sebenarnya saat itu juga Tuhan sudah membuka pintu yang indah dan baik bagi kita, yang akan membawa kita masuk ke dalam penggenapan rencananya yang indah dan mulia. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.